warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Guru, Ibu Suci. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Kelampok, Ibu Sri Sumiarsi SPD. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru, pengasuh dan pembimbing di SDN 1 Kelampok. Syukur alhamdulillah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul bersama di acara diseminasi calon guru penggerak atau CPG oleh Bapak Galuh Wirantono SPD. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Susunan akan saya bacakan. Untuk yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga pemateri oleh Bapak Galuh Wirantono, dan yang keempat adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama membuka acara ini agar acara berjalan dengan lancar. Marilah bersama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua adalah sambutan kepada Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Kelampok, kepada Ibu Sumiarsi SPD, dipersilakan. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu Guru SDN 1 Kelampok yang berbahagia, patut kiranya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita semua bisa berkumpul di ruangan guru ini guna untuk mengikuti diseminasi yang akan disampaikan oleh beliaunya Pak Galuh Wirantono selaku calon guru penggerak dari SDN 1 Kelampok. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan juga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih perlu kami sampaikan kepada panjenengan semua, yang mana dalam rangka giatnya beliau Pak Galuh untuk melaksanakan diseminasi di sini, panjenengan bisa hadir, bisa rawuh di tengah-tengah kita semua. Dan kepada Pak Galuh kami sampaikan selamat untuk melaksanakan diseminasi pada hari ini. Mudah-mudahan giat panjenengan hari ini diberikan kelancaran, sukses, dan memperoleh hasil yang memuaskan dari nanti tim penilai panjenengan, yaitu PP-nya atau pengajar prakteknya. Bapak Ibu Guru, ini nanti dalam giatnya Pak Galuh minta tolong dukungan panjenengan semua. Dan yang tidak kalah penting, saya mohon maaf, ini nanti saya tidak bisa mendampingi panjenengan Pak Galuh, yang mana ada undangan rapat ke kecamatan, dan juga nanti ada lanjut lagi harus ada giat yang lain. Oleh karena itu saya berharap kepada panjenengan, mudah-mudahan nanti tidak ada kendala apapun, ya, bisa berjalan dengan lancar dan juga mengikuti sampai selesainya beliau memberikan materi, di mana materinya beliau itu berkaitan dengan modul 1.4, yaitu budaya positif. Budaya positif, kalau panjenengan sudah buka PMM atau Merdeka Mengajar, panjenengan akan menemukan juga di situ nantinya. Itu kiranya. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi saya sampaikan selamat kepada Pak Galuh untuk sebagai pemateri pada pagi hari ini di dalam giat diseminasi mengenai modul 1.4
berkaitan dengan budaya positif. Sekali lagi selamat dan juga semoga sukses. Kami berharap juga pada panjenengan semua tetap mengikuti sampai akhir nanti. Begitu Bapak Ibu dan juga Pak Galung ya, mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutan dan waktunya yang telah diberikan untuk acara inti, yaitu kita memasuki pemateri, yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Galung Wirantono, JGB Angkatan 9 Kabupaten Malang, SDN 1 Lampau, Singosari. Kepada Bapak Galung Wirantono SPD, waktu saya berikan. Cek 1 2. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ainun telah memberikan waktu kepada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih. Kemarin sudah melalui undangan secara lisan, Bapak Ibu semua sudah berkenan hadir dalam acara diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Sebelumnya ini saya sangat grogi sekali karena ini kedua kalinya saya maju ke depan, ya. Jadi mudah-mudahan ini nanti groginya cepat hilang. Nah, agar groginya hilang, Bapak Ibu, mari kita ice breaking dulu ya, biar tidak terlalu tegang, ya. Jadi gini Bapak Ibu, nanti seandainya saya bilang door, ya, maka Bapak Ibu kembalikan ke saya door juga. Jadi door, ya. Kalau saya bilang boom, maka Bapak Ibu bilangnya kena bom, ya, karena kena bom. Jadi ya seperti itu ya. Kalau saya bilang door, Bapak Ibu bilang nggak kena, gitu ya, ya. Ya, coba kita coba dulu. Door. Boom. Iya, gitu ya Pak ya. Ulangi lagi ya. Boom. 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 Door. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ice breaking ini sudah kita lakukan. Mudah-mudahan groginya sudah hilang. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kembali. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan diseminasi ini dengan keadaan walafiat. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kita tuntunan berupa agama Islam. Bapak Ibu, tadi judul kita adalah budaya positif. Mungkin Bapak Ibu tahu apa itu budaya positif? Ya, budaya positif. Oh ya, kita kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatannya adalah wajib bahagia. Ya, wajib bahagia, harus ya. Terus yang kedua, boleh makan snack ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu makan snack, monggo ya. Yang terakhir adalah minum. Mungkin ada tambahan lagi? Hukuman yang melanggar dihukum ya, tidak. Jadi intinya adalah wajib bahagia. Kenapa Bu? Kalau bahagia gimana? Ya harus bahagia ya. Hari ini kita harus bahagia ya. Itu kesepakatan kita. Oke, kita kembali lagi. Apakah budaya positif? Apa contoh penerapan budaya positif yang telah kita terapkan dalam SD kita ini ya? Jadi budaya positif
di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sebuah sekolah itu harus kita ciptakan budaya positif, ya. Nah, di filosofi Ki Hajar Dewantara juga sudah mengatakan, ya, bahwa semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing atau mempunyai keunikan tersendiri-sendiri, ya. Yang kedua, tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Yang ketiga, ibarat petani, ya, anak itu adalah biji jagung. Yang berikutnya, keempat, kita mengajar itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir, berpihak pada anak. Saya jelaskan satu persatu, Bapak Ibu. Kita sebagai seorang guru, ya, itu mengajar harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, ya. Kodrat alam itu apa? Ya, kodrat alam itu adalah alam yang ada di sekitar kita, ya. Jadi alam yang ada di Desa Klambo ini tidak akan sama dengan alam yang ada di Jakarta sana atau di Malang lah, ya, nggak sama. Anak kota dengan anak kita itu jelas berbeda. Kita harus mengajar disesuaikan dengan alam yang ada di kita ini atau budaya yang ada di kita ini, gitu. Kalau kodrat zaman, ya, nah ini mengajar itu sesuai dengan zamannya. Mungkin kalau kakek nenek kita dulu, ya, mengajar menggunakan sabak, ya kan, terus digosok, dihapus, ya, seperti itu. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan LCD proyektor, mungkin sudah menggunakan buku, pensil. Zaman dulu tidak ada buku. Mungkin ke depan lagi tahun 2040-an mungkin sudah menggunakan notebook, ya, Pak Agil, ya, mungkin lebih canggih lagi. Atau mungkin yang ada kayak di Doraemon itu sudah menggunakan apa? Itu aja, ya, mungkin sudah seperti itu, ya. Jadi kita mengajar itu harus bisa menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman, gitu. Terus yang berikutnya, anak menurut Ki Hajar Dewantara, ya, Bapak pendidikan kita itu adalah terlahir sudah punya garis, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mengatakan anak itu sebagai ibaratnya kertas putih, itu menurut Ki Hajar Dewantara tidak seperti itu. Jadi anak itu sudah ada garisnya, ya. Tapi garis itu masih samar-samar, ya. Nah, tugas kita adalah menebali garis tersebut. Jadi garis yang baik-baik kita tebali, yang samar-samar kita biarkan, kalau bisa kita hilangkan. Jadi sikap baik yang sudah ada pada diri anak itu kita pupuk, kita munculkan. Sikap yang jelek, yang tidak baik itu kita biarkan, kalau bisa kita hilangkan. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu adalah sebuah garis yang masih samar. Nah, tugas guru ibarat petani dan anak itu adalah ibarat biji jagung. Jadi tugas kita itu hanya mengolah, ya. Kalau petani mengolah tanah, mengairi, kan seperti itu, ya. Kalau kita menanam jagung, nah, kita itu hanya mengairi, memberi pupuk dan sebagainya. Nah, nanti hasilnya ya anak itu sendiri, ya, seperti itu. Jadi kita tidak bisa membuat anak menjadi bagus, nilainya bagus, tingkah lakunya bagus, itu tidak bisa. Itu anaknya sendiri yang bisa membuat dia seperti itu. Itu, Bapak Ibu. Berikutnya, nah, budaya positif itu dimulai dari peraturan kelas dulu, hal yang paling kecil di sebuah sekolah.
nanti akan berkembang menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas akan berkembang lagi menjadi lingkungan yang positif. Jika lingkungan sudah positif semuanya, nanti akan menjadi budaya atau kebiasaan. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya menjadi budaya yang positif di sebuah sekolah tersebut. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan belajar membuat dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas agar tercipta lingkungan yang positif, ya. Dari lingkungan yang positif lagi, kebiasaan-kebiasaan yang positif lagi, maka akan menimbulkan budaya positif. Seperti itu. Berikutnya, nah, untuk mencapai budaya positif kita harus merubah paradigma, ya, merubah cara pandang kita, ya. Kalau dulu pembelajarannya berpusat pada guru, sekarang sudah dirubah menjadi berpusat pada murid, seperti itu, ya. Jadi kalau dulu guru yang mengikuti murid, nah sekarang murid yang kita arahkan menjadi yang lebih baik, kodrat alam dan kodrat zaman, seperti itu. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya, disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Jadi kontrol kita itu menghadapi murid, masalah-masalah yang ada di murid. Nanti kita akan belajar apa itu disiplin dan apa itu kontrol. Gitu, untuk awal. Oke, lanjut. Nah, Pak Agil, saya minta tolong dibantu itu dikasihkan teman-teman yang kuning. Oke. Bapak Ibu, tadi kita sudah secara teori, ya, sekarang kita praktek sebentar. Ini masih dibagikan oleh Pak Agil. Bapak Ibu bawa pensil, ya, atau ballpoint. Coba Bapak Ibu tulis hal yang paling berharga pada Bapak Ibu, tulis di situ. Kalau sudah digenggam, ya, saya akan mencoba membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa aja yang agar Bapak Ibu bisa membuka yang Bapak Ibu pegang. Sesuatu yang berharga di Bapak Ibu, monggo ditulis dulu. Sudah Bu Ainun? Kalau sudah, digenggam. Hal yang paling berharga di Bapak Ibu. Bu Ainun tertawa-tertawa ini. Apa yang paling berharga ini? Ya, saya akan mencoba, ya, membujuk agar Bapak Ibu bisa membuka. Salah satu aja, ya, mungkin Bu Ainun aja, ya. Digenggam Bu Ainun. Digenggam dulu. Mana Bu Ainun sudah digenggam? Sudah, ya. Saya ingin mencoba biar Bu Ainun bisa membuka itu dengan merayu, ya. Bu Ainun ini cantik sekali, ya. Ya. Bisakah Bu Ainun membuka tangannya? Tidak, belum bisa, ya. Aduh, apa ya, merayu ini wangel lah, nggak bisa merayu. Bu Ainun tak ganti uang, Bu Ainun 5.000 aja. Bolehkah tangannya dibuka? Oh, tidak bisa. Nggak bisa Bapak Ibu. Bu Ainun kalau tidak mau membuka, tak laporkan Bu Se. Ayo. Oh, tambah tidak Bapak Ibu. Diancam gak iso, ya? Dirayu gak iso, ya apa ini? Apa ya? Nanti di rumah tak kasih kue. Di depan rumah Bu Ainun belum pulang, nanti ada kue di situ. Oh, sudah punya kue. Aduh. Bu Ainun tak cegat lek pulang. Ayo, tak gembosi balik ben ora iso mulih lek ora gelem buka.
kalau tidak mau membuka? Duluan saya yang digembos sih. Oke. Ya, memang tidak bisa dibuka, Mas. Berarti saya sudah gagal merayu Bu Ainun agar bisa membuka tangannya. Ini saya menyerah, Bu Ainun. Bendera putihnya mana? Enggak ada. Ya, itu. Jadi apa, Bapak Ibu, yang sudah kita pelajari dari saat saya berinteraksi dengan Bu Ainun? Mungkin ada yang bisa tahu, Bu Afifah, kira-kira apa? Jadi saya sudah merayu Bu Ainun, sudah mengancam Bu Ainun, tapi Bu Ainun masih tetap tidak mau membuka tangannya, karena itu adalah hal yang berharga. Jadi enak pokoknya tiga duit 5.000 malah ya tak bisa, nggak mau Bu Ainun. Kira-kira apa Bapak Ibu? Mungkin Bu Asa, kira-kira apa pelajarannya? Tidak boleh memaksa kehendak. Pak Gil mungkin? Jadi saya tidak bisa Pak Gil untuk merayu, bahkan saya ancam tak kandak, mau saya kandakkan Bu kepala sekolah tidak mau bukan kandakan ya. Ya. Jadi gini Bapak Ibu, betul sekali yang dikatakan Bu Nur. Tapi di sini kita lebih ke bahwa kontrol seseorang itu ada di dalam diri seorang tersebut. Ya, kita itu tidak bisa mengontrol seseorang. Loh ada Pak, hipnotis. Hipnotis itu bisa mengontrol, tapi yang dia sendiri itu mengizinkan. Tapi kalau tidak mengizinkan, ada kan dihipnotis tapi tidak kena. Nah, itu seperti itu. Jadi kita bisa mengontrol seseorang jika orang itu mengizinkan. Nah, apa hubungannya dengan kita selaku pendidik? Kita bisa mengontrol anak-anak jika anak-anak mengizinkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kontrol ada pada diri kita, itu adalah diri kita sendiri. Orang lain bisa mengontrol jika kita mengizinkan. Seperti itu. Ini teorinya seperti ini. Menurut William Glasser ya, dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol ya. Jadi yang pertama beliau mengemukakan bahwa ilusi guru mengontrol murid. Nah ini yang saya katakan tadi. Sebenarnya murid kita itu tidak bisa kita kontrol Bapak Ibu, kalau dia tidak mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Seperti itu. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, ini juga teori yang kedua. Tapi kalau terus dilakukan, maka anak akan menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ini ilustrasi atau kontrol yang berasal dari luar ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini benar Bapak Ibu. Jadi kritik itu bisa membuat merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Tapi ya, mereka akan merasa buruk tentang diri mereka. Itu kelemahannya di situ. Ya, jadi seperti itu. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Ini sering terjadi ya. Mungkin kita kadang juga seperti itu. Kita selaku orang dewasa kepada murid kita kadang memaksa. Ayo duduk, ayo nulis. Saya juga seperti itu ya. Ayo jangan rame, seperti itu ya Bapak Ibu, sering sekali. Nah itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mereka akan membenci kita Bapak Ibu kalau kita melakukan ilusi yang nomor 4 ini. Dan terus apa yang harus kita lakukan? Kan seperti itu ya. Nah nanti kita akan jawab. Nanti kok ayo ya, jangan sekarang. Oke, berikutnya. Nah,
Yang berikutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin ada yang tahu apa itu disiplin. Pak Agil, disiplin apa ya? Menurut Pak Agil? Itu melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan, betul sekali ya. Disiplin itu melakukan sesuatu dengan peraturan, menurut Pak Agil ya. Oke, kita coba. Nah, kata disiplin seperti yang Pak Agil katakan, yaitu dikaitkan dengan tata tertib, seperti itu ya Pak Agil ya. Teratur, kepatuhan pada peraturan ya. Kita kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman ya. Kamu kalau tidak pakai sepatu hitam lari 10 kali ya. Kalau tidak bawa modul ajar nulis, saya itu nulis ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau hukuman ya itu adalah alternatif yang terakhir Bapak Ibu. Jadi kita menghukum siswa itu adalah alternatif yang terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, waktu saya mempelajari modul ini saya tambah bingung Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita agar bisa anak-anak itu disiplin ya, atau kita memposisikan atau mengontrol anak-anak itu bagaimana? Menghukum tidak boleh ya, memberi ilusi-ilusi tidak boleh yang sifatnya eksternal ya. Terus bagaimana? Nah, nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi. Oke, berikutnya kita masih ke disiplin. Nah, disiplin itu ternyata Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina ya. Karena saya orang Jawa jadi kayak moco ya angel gitu ya, medok ya, kata bilang medok ya, yang artinya belajar Bapak Ibu. Jadi disiplin itu artinya belajar ya. Jadi kalau di Indonesia itu dikaitkan dengan tadi seperti yang Pak Agil katakan, kepatuhan, teratur dan sebagainya ini. Nah ini seperti ini ya. Jadi disiplin itu kepatuhan. Nah, ternyata disiplin itu adalah belajar Bapak Ibu. Jadi dari kata tadi dari bahasa Latin disiplina yang artinya itu adalah belajar. Nah, namun dalam budaya kita, kebiasaan kita ya, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah ini ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Nah ini Bapak Ibu, jadi menurut khalayak umum di budaya kita, disiplin itu seperti itu ya. Tapi kita harus merubah paradigma kita, merubah pemikiran kita. Ternyata disiplin itu belajar, dan nanti kita akan lebih ke sini ya. Kita lebih menghargai ya, kita mencapaian suatu tujuan mulia. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, lanjut saja. Mungkin masih bingung ya, saya juga bingung. Nanti kita lanjut saja. Kita lanjut dulu. Oke, Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan kita juga menyatakan tentang disiplin ini ya, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat ya. Disiplin yang dimaksud ini adalah disiplin diri Bapak Ibu, disiplin diri. Jika tidak mempunyai disiplin diri dari motivasi internal, maka memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, ini sudah mulai jelas. Jadi tugas kita adalah memberi motivasi internal ya, motivasi yang ada dalam diri siswa tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, sekarang yang kedua adalah nilai kebajikan universal ya. Apa sih nilai kebajikan universal itu? Nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia
yang ingin dicapai setiap individu, ya. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti itu. Kepencet Bapak Ibu. Nilai kebajikan yang kita bahas itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebetulnya banyak nilai kebajikan universal itu tidak saya sorot di sini karena bersifat universal, ya. Jadi hanya yang kita butuhkan untuk kegiatan kita selaku guru dalam mendidik dan mengajar siswa kita. Sudah tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Ada 5 Bapak Ibu. Ini ya. Ada 6 ya Bapak Ibu ya. Beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama. Yang kedua mandiri, yang saya bahas dalam visi kemarin. Yang ketiga bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Itu untuk anak-anak kita sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila. Itu. Berikutnya, nah Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus, ya. Kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi Bu Ambar itu adalah guru kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Ya, Doni ini sering, ya, meminta bekal kepada temannya, ya, dengan memaksa. Nah, pertanyaannya seperti ini: jika Anda menjadi Bu Ambar atau Bapak Ibu menjadi Bu Ambar, maka apa yang harus dilakukan dan mengapa Doni melakukan hal tersebut? Mungkin ada yang mau menjawab. Bu Afifah mungkin. Jika Bu Afifah menjadi Bu Ambar, punya murid namanya Doni, terus sering minta makan kepada temannya, kira-kira langkah apa yang Bu Afifah pertama kali lakukan? Mungkin dari saya pertama kali dilakukan yaitu mencari tahu terlebih dahulu. Jadi sebelum memanggil anaknya, sebelum memanggil anaknya, saya cari tahu terlebih dahulu bagaimana latar belakangnya. Baru setelah itu saya klarifikasi ke anaknya mengapa seperti itu. Gitu ya. Ya. Jadi Bu Afifah mencari tahu dulu, tidak langsung memanggil anaknya. Kenapa si Doni ini meminta makanan kepada teman-temannya? Seperti itu ya. Kalau Bu Ainun sama, mungkin ada nyari tahu dulu. Ya. Mungkin bisa telepon sama orang tuanya mungkin. Oh, telepon. Konfirmasi sama orang tuanya. Mencari latar belakangnya itu tadi. Oh iya. Jadi kalau Bu Ainun itu menelpon orang tuanya, ya mencari tahu dengan cara menelpon orang tuanya, tanya teman-temannya. Jadi ditambahi yang dari Bu Afifah tadi, ditambahi menelpon kepada orang tuanya. Setelah itu baru memanggil. Nah seperti itu ya. Kalau Bu Ainun. Oke. Bagus, semuanya bagus ya Bapak Ibu ya. Jadi itu salah satu cara mengatasi masalah jika kita punya murid yang punya masalah tadi, yaitu meminta makanan kepada temannya. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menjawab itu, marilah kita melihat dulu sebentar video tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, kita lihat dulu sebentar. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman yang mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara
dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Siapa? Saya jawab tadi. Oh, sebentar ya. Bapak Ibu, itu tadi caranya, ya. Kalau kita menghadapi siswa, ya, kita harus tahu kebutuhan dasar mereka, ya. Kebutuhan dasar mereka itu ternyata ada 5, ya Bapak Ibu, ya. Ada 5. Jadi untuk mengatasi masalah Dino tadi, kita harus tahu kebutuhan Dino. Kenapa kok Dino melakukan hal seperti itu atau kesalahan tersebut? Ini Bapak Ibu, ya, ada 5 kebutuhan. Nah, sebelum saya jelaskan, coba saya menembak Bapak Ibu dulu. Dor. Bum. Lupa AKB. Dor. Oke. Kita kembali ya Bapak Ibu, ya. Jadi kita harus mengetahui dulu kenapa Doni melakukan seperti itu, ya. Kita lihat dulu alasannya dulu, kita tanyakan kepada anak tersebut, ya. Seandainya Doni menjawab bahwa alasannya adalah dia mengambil bekal ke temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan Doni, berarti dia lagi memenuhi kebutuhannya, yaitu tentang kasih sayang
merasa diterima. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tanya Doni dulu. Kalau Doni menjawab seperti itu, berarti kebutuhan Doni yang harus dipenuhi oleh Doni sendiri adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, seperti itu. Yang kedua, jika kita menanyai Doni, ternyata Doni menjawab merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya, yaitu tentang penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Seperti itu. Yang berikutnya, jika Doni menjawab pertanyaan itu karena merasa bosan, ya, dengan bekal makanan yang dibawa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, berarti Doni ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ini ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan kebebasan adalah anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu atau terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Itu ciri-cirinya seperti itu. Berikutnya. Nah, kalau Doni menjawab karena iseng aja Bu, ya, biar ia menikmati ekspresi wajahnya teman-temannya yang kesal. Nah, berarti dia sedang ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu tentang kesenangan, ya, untuk kebutuhan merasa senang. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tanya dulu kira-kira kebutuhannya seperti apa. Nah, yang terakhir ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah termasuk kebutuhan fisiologis, ya. Jadi di antara kebutuhan tadi, ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis atau fisik, ya, kebutuhan fisik, ya. Nah, ini jika jawabannya Doni itu karena lapar, saya lapar Bu, dan orang tua saya tidak membawakan bekal. Nah, berarti Doni ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu bertahan hidup. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, baru nanti kita cari solusinya. Habis ini kita bahas. Oke, kita bahas ya, next. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita menangani Doni yang tadi, di dalam sebuah kelas itu ada keyakinan kelas, seperti yang kita bahas awal tadi ya, mulai dari peraturan ditarik menjadi keyakinan kelas menjadi yang terakhir adalah budaya positif tadi. Nah, saya sebenarnya juga bingung Bapak Ibu, kok jenenge keyakinan kelas kayak beribadah seperti itu ya, kok keyakinan ya, kok gak kesepakatan, kok gak aturan seperti itu ya. Nah, saya juga bingung. Ternyata kenapa kok disebut keyakinan, bahwa tugas kita adalah menuntun anak-anak ya dari peraturan tadi supaya menjadi keyakinan. Contoh kecil seperti ini Bapak Ibu, kita pakai helm, ya kan? Kalau naik sepeda pakai helm, itu agar apa Bapak Ibu? Agar aman, bahasa aman. Agar kalau saya pengen ditangkap polisi, saya kata terus mentaati aturan, benar ya. Ya, jadi kita memakai helm itu sebenarnya agar aman. Kita yakin kalau kita pakai helm, kita insya Allah aman. Bukan karena untuk ditangkap polisi di kono. Nah, itu namanya keyakinan Bapak Ibu. Kalau sudah menjadi keyakinan, anak-anak tidak ada kita, dia tetap menjalankan peraturan tersebut. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu. Jadi kita membuat motivasi dari dalam atau intrinsik ya, internal ya, dari dalam diri siswa itu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Keyakinan kelas ini artinya adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak mengandung hal-hal yang ada di sini.
Ya, tidak suku tertentu, negara tertentu, bahasa maupun agama tertentu. Jadi umum sifatnya. Kalau di kita ya lebih kecil lagi, kalau ada siswa non muslim dan muslim kita tidak bahas di situ ya. Jadi untuk semuanya universal ya. Nah ini menurut dosen suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik ya. Intrinsik ya. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Itu Bapak Ibu. Jadi tugas kita itu membangkitkan keyakinan dari siswa kita ya, atau keyakinan dari dalam ini intrinsik ya. Jadi jika nanti anak tersebut tidak ada kita maupun kita, mereka sudah meyakini bahwa itu tidak benar, bahwa itu bukan kedisiplinan, bahwa itu bukan kemandirian. Nah maka dia akan melakukan itu secara ikhlas, secara tidak usah kok ono guruku kok ono iko ya, tidak seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini menarik dari peraturan menjadi keyakinan kelas, ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau salah satu aja ya, kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran, itu keyakinannya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen ya. Kalau dilarang menggunakan narkoba, mungkin ini untuk kelas besar ya, kalau sudah SMP SMA, itu keyakinannya adalah kesehatan. Kalau kita memakai narkoba, mungkin nanti akan rusak jiwa kita. Mungkin seperti itu ya kita kepada anak-anaknya. Oke. Nah, yang penting bukan di situ, yang penting adalah ini caranya kita dalam membentuk keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak dari peraturan ya, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal, jadi tidak membedakan tadi agama, suku ya, jadi semuanya ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak selalu banyak, jadi nggak usah banyak-banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas tersebut. Misalkan keyakinan kelas 2, kelas 1, kelas 5 dan seterusnya ya. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapatnya. Nah, yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dari keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah, disesuaikan dengan kebutuhan kelas tersebut. Itu di sini Bapak Ibu yang bisa tekankan. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu semua warga kelas, misalkan kalau saya kelas 2, semua kelas 2 itu harus dilibatkan atau berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas ini. Kemarin saya sudah membuat Bapak Ibu, ini contohnya ya, seperti ini. Hasil keyakinan kelas 5, bertanggung jawab, mengerjakan tugas PR, bersikap jujur dan seterusnya, hidup rukun dengan teman, seperti itu. Kemarin saya juga sudah buat dari kelas 2, saya libatkan siswa kelas 2 dan menemukan seperti ini. Jadi anak-anak kira-kira apa yang ingin disepakati bersama dari sebuah kelas, banyak sekali karena 44 anak ya. Setelah itu jadilah keyakinan kelas yang seperti ini. Ini saya tempel di kelas 2 Bapak Ibu. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas posisi kontrol. Jadi kita itu sebagai guru harusnya di posisi mana? Ya, ada 5 Bapak Ibu posisi kontrol itu. Ya, kita bahas satu per satu. Oke, sebelum membahas kita coba sebuah latihan ya. Anto adalah murid kelas 6. Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di sekolah dan mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh juga. Jadi waktu daring Anto juga di dalam grup atau apa itu dia juga berkata kotor
seperti itu. Bagaimana kita mengatasi hal tersebut? Posisi apa yang harus kita terapkan? Jadi ada 5 tadi, kira-kira yang apa? Ya, kita bahas saja. Nah, 5 posisi kontrol. Ya, sebelum menjawab kita jelaskan dulu apa sih posisi kontrol itu? Ya, 5 posisi kontrol itu, ya, menurut Gosen ini ya. Dosen menyimpulkan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua maupun atasan, dalam hal ini adalah kepala sekolah. 5 posisi kontrol itu adalah yang pertama menghukum, membuat rasa bersalah selaku teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Seperti itu Bapak Ibu. Apa sih? Aku bingung. Ya, nanti akan kita coba jelaskan lebih lanjut. Oke. Ini Bapak Ibu, kalau dibuat tabel itu seperti ini. Jika guru berbuat, ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, maka posisi kontrol guru tersebut adalah menghukum. Hasilnya atau dampaknya nanti akan dia mengulangi kesalahan lagi. Ini kalau berkata, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, kata-kata yang seperti itu nanti dampak pada muridnya adalah mengulangi kesalahan. Ini namanya disebut posisi kontrol menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Nah, dulu berbuat seperti ini. Nah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu harus seperti ini. Ya, ibu kecewa kalau kamu seperti itu. Dia nanti akan merasa bersalah dan dampaknya adalah merasa rendah diri. Itu ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah ini ya, guru membuat alasan untuk muridnya ya. Nah kata-katanya seperti ini, ayolah Dino, demi ibu ya, masa kamu tidak mau ya, ingat ibu tidak pernah membantu, seperti itu. Jadi kayak teman ya. Nanti dampaknya itu lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada gurunya, seperti itu. Nah yang berikutnya, yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini kalau guru berbuat yaitu menghitung dan mengukur. Apa sih maksudnya menghitung dan mengukur? Memantau itu selalu dikait-kaitkan dengan aturannya. Dino, apakah kamu tahu aturannya? Kalau berbicara kotor itu tidak boleh. Terus konsekuensinya bagaimana? Nah itu namanya memantau. Jadi selalu dihubungkan dengan peraturan ya. Kamu tidak pakai sepatu hitam, kamu tahu kan aturannya di sebelah ini, maka kamu tahu kan hukumannya seperti apa. Nah itu namanya posisi kita adalah sebagai pemantau. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, seperti itu. Sanksi ya Bapak Ibu. Jadi sanksinya seperti apa? Menulis ya, seperti itu. Itu kita sebagai pemantau. Nah kira-kira dari Bapak Ibu guru ini, dari keempat ini, kira-kira posisi mana yang sedang Bapak Ibu lakukan jika anak ada masalah? Pemantau kah? Penghukum kah? Kalau penghukum itu searah dan langsung ya. Jadi langsung ada anak tidur, Doni nulis 5 kali. Nah, langsung seperti itu, searah, hanya untuk Doni saja ya. Itu penghukum. Nah, yang paling diharapkan itu adalah posisi manajer. Ini Bapak Ibu. Posisi manajer itu yang seperti apa? Yaitu guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu. Kebutuhan apa yang sehingga Doni melakukan itu kita tanyakan, ya. Lah, memancing Bapak Ibu, supaya motivasi intrinsiknya bisa keluar, gitu. Nah, dampaknya dia akan mengevaluasi diri dan bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itu yang diharapkan, yaitu pada posisi manajer. Tapi kadang juga seperti itu Bapak Ibu, kita sebagai guru itu ya harus tahu anak melanggar, harus ngomong, kamu keluar, ya seperti itu ya. Tetapi kita harus bisa bersabar karena sekarang sudah zamannya berpusat pada anak, ya jadi kita harus bisa menjadi seperti posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah dengan menggunakan pendekatan restitusi atau segitiga restitusi. Nanti akan kita bahas. Oke, lanjut.
bahagia ibu dan Ini video narik ya Bapak Ibu ya. dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang Kita lihat dulu sebentar. adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video Sambil makan ya, monggo. Nanti kan kesepakatan kita boleh makan, boleh minum ya. Seperti itu ya. Boleh menguap. Boleh tidur. Jangan lah. Selamat siang. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan meminta dendam. Rontokan. Posisi pemantau mengandalkan kejutan cenderung formal. Jadi yang datar dan cenderung formal. Bapak bisa lanjut ke posisi yang manajer ya. Kita lihat. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa soal alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa meminta alarm saya Bu. Baik, kalau Naren meminta alasan di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan
kemudian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan menyanyikan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Alarm jam 10 berapa kemarin? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk bersama Ibu. Sekarang kami kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk pemimpin murid yang memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang dapat memberikan motivasi intensif murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin menjadi pada posisi inilah ibu dapat meletakkan disiplin positif yang memihak pada murid dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang murid ini tidak mudah untuk sampai pada posisi tujuan kita pasti yaitu menciptakan murid yang merdeka dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran posisi kontrol dan memihak ini dapat menjadi ajar refleksi bagi kita semua, dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, Bapak Ibu, itu tadi video singkat. Bu Ainun, dor. Lali. Bun. Oke Bapak Ibu, sudah sampai penghujung. Itu tadi ya Bapak Ibu ya, bahwa posisi yang terbaik adalah sebagai manajer. Ya, sebagai manajer kita membangun motivasi intrinsik, ya. Motivasi yang berasal dari siswa. Siswa menemukan sendiri solusi-solusi untuk masalahnya. Seperti itu tadi ya, seperti Naren tadi, ya. Jadi Bapak Ibu guru hanya sebagai coach, kalau nggak salah sebagai coach ya. Jadi hanya menanya saja dan siswa itu yang mencari sendiri solusinya. Kita hanya ketika kita hanya mengiyakan saja, mendukung saja. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah pendekatan segitiga restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Itu menurut Gosen pada tahun 2004. Restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, ya. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Ya, kita tidak memaksa. Ya. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah restitusi. Nah, restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasikan tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Ini gambar segitiganya saya besarkan dulu. Ya, menstabilkan identitas itu apa? Contoh menstabilkan identitas itu seperti ini Bapak Ibu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu adalah menstabilkan identitas dulu. Langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi kesalahan dari siswa kita validasi. Contohnya seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan kegiatan itu. Seperti tadi terlambat ya.
kenapa kok kamu terlambat? Ya seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita harus tahu kebutuhan apa yang dia inginkan. Kenapa kok sampai terlambat? Dari 5 kebutuhan tadi yang sudah kita bahas. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan yang sudah kita buat. Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Seperti itu, ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Nah, ini saya juga sudah mencoba kemarin dengan kelas 5, ya, membuat skenario kasus, yaitu tidur saat pelajaran berlangsung. Ini saya dengan kelas 5 membuat skenario kasus yang pertama, yaitu saya berjalan melewati kelas 5, ya, terus tidak sengaja ada murid yang tidur di dalam kelas, dan saya melihat ada murid yang tidur dalam kelas saat pelajaran pendidikan agama, sehingga tidak memperhatikan penjelasan bapak ibu guru atau ibu guru agama, ya, mungkin bahasa waktu mengajar, ya, seperti itu. Ketika guru agama memberi sebuah pertanyaan kepada siswa tersebut, dia tidak bisa menjawab. Dia hanya terdiam dan kelihatannya masih mengantuk. Seperti itu kasusnya, ya. Restitusinya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Assalamualaikum Ari. Gini ya, kenapa kalau Pak Hayo memanggil Arif? Tadi itu Pak Hayo saat pelajaran agama sama pengajian, Pak Hayo lihat itu Arif saat di dalam kelas kayaknya tertidur, ya. Jadi gini, Rin. Jadi kita itu boleh, kita menstabilkan identitas dulu, Ngantuk terus tertidur, ya. Tapi Pak Hayo ingin tahu kenapa kok Arif bisa sampai tertidur di dalam kelas? Karena saya di rumah sering terkadang main supaya sampai larut. Main ke layar sampai larut. Iya. Arif masih ingat keyakinan kelas dan menanyakan keyakinan kelas. Ya masih kopi. masih ingat. Bapak sih, Arif ingin tahu sebutkan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Disiplin, sopan sama orang lain dan mendengarkan semua guru. Nah, terus apakah tidur di kelas itu masuk dalam kategori sopan? Tidak. Nah, jadi terus sampai mana caranya atau apa yang akan Arif lakukan agar kejadian seperti tadi tidak terulang kembali? Saya di rumah akan tidur lebih awal dan tidak berkata ini sampai larut. Jadi Arif tidak akan berkata, ya. Terus apakah Arif ingin sukses? Nah, ingin sukses. Kalau ingin sukses, kita harus menjalankan keyakinan kelas kita dengan itu, ya, Arif, ya. Dan yang terakhir, Arif tidak boleh mengulangi perbuatan tersebut. Nah, sekarang Arif boleh silakan di luar. Itu Bapak Ibu, jadi contoh itu hanya skenario, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi itu tadi langkah-langkah dari segitiga restitusi. Kesimpulannya Bapak Ibu, dalam penanganan sebuah kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi, yaitu diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer yang tadi sudah kita bahas, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat peserta didik menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi itu tadi tentang budaya positif pada hari ini, mulai dari keyakinan kelas sampai nanti terbentuk budaya positif. Mungkin dari sini ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum saya tutup. Mungkin Bu Azza sudah. Bu Agil, Pak Agil sudah.
Bu Adi. Ya. Kalau sudah saya tutup, kembali ke Bu Ainun. Ya. Saya kembalikan ke moderator. Saya mohon maaf jika penyampaian saya mungkin kurang berkenan di Bapak Ibu. Sekali lagi saya di sini tidak menggurui, saya hanya mengimbaskan. Jadi hasil CGP itu seperti ini, modul 1.4. Mungkin itu Bapak Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kamu atas materi yang telah diberikan, sangat bermanfaat sekali untuk pembelajaran teman-teman ya. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Apakah Bapak dan Ibu ada pertanyaan lain mungkin? Sudah cukup ya. Untuk acara terakhir yaitu penutup, marilah bersama-sama mengajarkan hamdalah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, memberikan kita rezeki yang barokah dan juga keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.